Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Mesita, CGP Angkatan 9 akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pendidikan berdiferensiasi dengan Bapak Puguh SPD sebagai pengajar praktik, Ibu Pipit Suryawati sebagai fasilitator, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya, menurut Arthur Adverheidi. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana pembelajaran ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada siswa. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi: 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostis berdasarkan 3 aspek. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Melakukan asesmen pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yaitu dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar yaitu guru perlu melihat kesiapan murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi konsep dan keterampilan baru. Minat belajar yaitu guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar yang sesuai dengan minat dapat menambah motivasi murid dalam belajar. Profil belajar: guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungannya. Adapun pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu siswa mencapai hasil belajar dengan cara konten, proses, dan produk. Konten: guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar yang beragam. Proses: guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Produk: guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Nah, adapun keterkaitannya yaitu ada 1.1 fosil KHD, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semuanya yaitu berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun keterkaitan antar materi seperti yang tertuang tadi yaitu 1.1 filosofi KHD. 1. Pendidikan adalah menuntun anak agar menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. 2. Menghamba pada murid adalah pendidikan yang haruslah berpihak pada murid. 3. Pendidikan harus menganut asas Trikon. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, kita harus belajar sesuai dengan kebutuhan siswa.
1.2 terkaitannya yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi. Keterkaitannya dengan modul 2.1, sebagai seorang pendidik kita harus mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. 1.3 Visi guru penggerak. Visi guru penggerak merupakan suatu gambaran tentang bagaimana murid di masa depan, yaitu perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Adapun keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai seorang pendidik kita harus mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang kondusif. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan baja, maka akan muncul suatu pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Adapun keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai seorang pendidik kita harus mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan kesimpulannya di antaranya yaitu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berpihak pada murid yang sesuai dengan filosofi KHD. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan suatu komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik juga. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari penerapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.